sehingga kita belum bisa bertatap muka langsung. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini, dalam acara halal bihalal kali ini, kita bisa tetap menjalin, membina, meningkatkan silaturahmi kita dalam kerukunan kita, yaitu keluarga besar Gunung Kidul Batam. Untuk tidak memperpanjang waktu dalam kesempatan ini, acara pada siang sore hari ini mungkin tidak panjang seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian sambutan ketua KBG yaitu yang disampaikan oleh Bapak Jumadi, kemudian tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mariono, dan langsung ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau. Itu aja untuk acara sore hari ini. Semoga di acara yang singkat ini kita tetap sama-sama tetap menjaga silaturahmi kita, membina dan meningkatkannya sehingga kita tetap terjaga kerukunan antar kita bersama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan itu tadi merupakan sebagian dari pembukaan kita saja. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi mu'minan wa rahmatullahi. Marilah pertama-tama dan sama sekali kita wajib memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberangkan hadir di Taman Lestari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam mari kalau kita sampaikan kepada buah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati orang tua kita penasihat yaitu Bapak Basana Ibu, yang kami hormati Bapak Kompol Marna beserta Ibu, yang kami hormati Bapak AKP Edi beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Nur Samsi dari Tapekan beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Haji Mariono beserta Ibu, Pak. Oh enggak. Yang kami hormati Bapak Sutrisno beserta Ibu, yang kami hormati Pak Di Pemilang beserta Ibu, yang kami hormati Ibu Kiran bersama Ibu atau Bapak nggak datang ya Bu ya. Yang kami hormati Bapak Kahana, selamat bergabung Pak di KBG Batam. Beliau ini dari Dua Pindul. Saya juga belum tahu Dua Pindul itu Wonosari ya. Ini belum. Nanti kalau ada waktu kesempatan bisa memperkenalkan diri. Tapi sekarang waktunya singkat, jadi cukup saya memperkenalkannya. Beliau adalah dari Dua Pindul Wonosari ya Pak ya. Nah, itu sudah di Batam kalau nggak salah sudah sebulan ya, dua minggu ya. Sekarang beliau tinggal di Putrijo. Kemarin sama Mas Hari dimasukkan ke KBG, grup KBG. Dan yang kami hormati Mas Slamet dari ya Polres ya, Polres.
Ini beliau ini kalau ngurusin lewat beliau ya. Yang hormati rombongan dari Kapil ya. Kapil ada Mas selamat Pak Mas Karto sama Backstreet. Dan Bapak Ibu yang tidak belum bisa saya sebutkan satu persatu pada hari ini, tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pengurus keluarga besar Gunung Kidul yang ada di Batam. Yang pertama, masih ada waktu untuk acara halal bihalal, kemungkinan terakhir untuk minggu ini. Kami segenap pengurus, mewakili pengurus maupun pribadi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Seandainya ya jelas banyak kekurangan, kekhilafan dalam kami berorganisasi di keluarga besar Gunung Kidul, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau bapak-bapak ibu-ibu semuanya juga mungkin ada berkaitan sedikit hilaf kepada kami juga sudah memaafkannya. Dan untuk tahun ini mari kita sama-sama saling memaafkan dan saling silaturahmi. Mudah-mudahan kedepannya paguyuban kami ini selalu kita pupuk supaya menjadi paguyuban yang harmonis dengan sedulur-sedulur yang lain, yaitu terutama daerah Gunung Kidul. Karena saya juga sering ketemu kepada saudara kita yang di Gunung Kidul tapi masih mungkin merasa malu ya, karena ngomongnya masih dari Jogja. Jadi kalau suruh kumpul ya mungkin agak masih malu. Tapi siapa lagi kalau bukan kita yang memupuk paguyuban kita ini. Dan kita harus selalu berkoordinasi, silaturahmi kepada saudara kita semuanya. Kita proaktif, kita sudah ada media sosial terutama WA. Mari kita isi silaturahmi ini dengan nilai-nilai yang baik, terutama untuk menyambung silaturahmi kita yang ada di Batam khususnya, yaitu di daerah jauh ya, yang terutama di Batu Haji maupun di Nungsa maupun di Kapil. Kembali dengan adanya WA tersebut kita untuk bersilaturahmi. Dengan dan silaturahmi ini kita saling mendekatkan mendekatkan kekeluargaan atau silaturahmi. Karena kita mengetahui semuanya bahwa sudah 3 tahun lebih ya kita tidak bukan berjumpa tapi tidak ngumpul bareng seperti ini, karena dikarenakan COVID. Itu sebagai alasan. Memang betul COVID adalah penyakit yang tidak terlihat tapi ganas, maka kita secara tidak langsung menghormati, tidak berkumpul-kumpul saudara maupun sedulur kita semuanya. Dan sekarang sudah bisa kita saling silaturahmi, berkumpul. Maka untuk itu seandainya nanti akan kedepannya kepengen apa yang kita lakukan untuk kebaikan kita bersama, mari dengan adanya media sosial yaitu WA kita saling komunikasi. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah terutama yang telah menyediakan segalanya. Kami tidak bisa membalas, mudah-mudahan yang membalas adalah Allah SWT. Dan mari kita doakan tuan rumah mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya, dipanjangkan umurnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini halal bihalal judulnya. Kenapa kita buat sedemikian singkat? Karena juga Bapak Ibu semuanya memaklumi bahwa sekarang ini musimnya musim undangan. Jadi kita
Selamat datang Pak Eko. Ini Pak, beri Pak. Pak Eko. Berikut Pak Eko. Pak Eko pergi. Dari tadi tunggu dulu. Ya kami lanjut. Ada sedikit tadi ada pertanyaan dari kami ya. Jadi saya sedikit mengulas, bukan kalau nanti salah mudah-mudahan dimaafkan. Jadi satu contoh tadi tanya Pak Marna ya, Pak Kompol Marna itu adalah sekarang kemarin Kapolsek di Tanjung Pinang ya. Kami kemarin pernah berkunjung ke sana, dijemput sama ibu di pelabuhan. Jadi sampai kantor dia itu. Beliau sekarang pindah di Polda Kepri, yaitu Direktorat Lalu Lintas. Beliaunya kalau misalnya ada yang main ke Polda, tapi jangan urusan sama polisi ya. Kami juga nggak kepengen urusan sama polisi ya. Yang penting silaturahmi, main-main aja, ngajak ngopi gitu. Jangan sampai ada telepon, saya di ini, itu nggak usah. Ini Pak ditemenan kan? Nah iya, itu Pak Marna di Polda. Terus Pak AKP Edi Suryanto, ini beliau kemarin Kapolsek Sawang ya Pak ya? Kundur ya? Kundur Utara. Saya kebetulan juga udah pernah ke sana, tapi beliau menjadi di sana malah berubah sana. Tapi saya udah pernah ke Kundur. Beliau ini sekarang di Polda ya, di Polda ya. Nah, ada satu lagi, sebetulnya komandan-komandan kita banyak. Yang penting satu, kita ini orang Gunung itu jangan sampai berurusan dengan polisi, itu aja. Artinya urusan yang bermasalah gitu loh. Dari dulu kan dijelaskan ya. Kalau silaturahmi harus, tapi kalau bermasalah dengan polisi janganlah. Ya. Mungkin itu sedikit. Oh Pak Milan ini di Bengkong. Ya, kalau di Batam ini berhubung di Batam ini berhubung sekarang terang, beliau biasanya bawa hujan. Enggak, ini humor aja. Terus ada lagi satu yaitu Bapak Slamet, yaitu beliau di Polres. Kalau urusan sama polisi, urusan sama pembuatan SIM, beliau lah. Kami kalau berusaha membuatan SIM beliau tinggal telepon, tapi ya syarat-syarat harus dipenuhi gitu ya. Terus ada satu lagi dari media yaitu Mas Ribut Santoso. Hah? KPU. Oh sekarang udah, oh iya ketua KPU ya. Oh Bawaslu. Ya kemarin beliau itu di Grahapena ya. Kemarin di Grahapena Batam Pos. Sekarang sudah di Bawaslu. Kalau urusan nyalon urusan Terus ada lagi yaitu dari otorita yaitu Bapak Sutrisno, itu dari Ditpam ya Pak ya. Ditpam itu dari otorita. Kalau misalnya ada urusan kita silaturahmi sama beliau ada. Jadi komplit sebetulnya. Ada dari Pak Eko dari pemerintahan, dari Pemko Batam itu beliau di kelautan ya. Pertanian ya. Pertanian perikanan ya. Nah ini Mas Lukito, kalau sama Mas Eko itu sedikit gambar-gambar yang lain. Ada satu lagi yaitu Pak Ustadz kita yaitu Bapak Haji Mariono. Beliau adalah konsultan rumah tangga, perkawinan dan rumah tangga. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau kepengen nambah sama bukan maksudnya jangan sampai kan gitu kan, sama Pak Haji Mariono akan dibina. Kalau mau surah rasul begitulah akan dibimbing. Enggak, kita ini orang Gunung itu baik-baik semua kok. Ya kan seperti itu. Mungkin demikian saja karena waktu juga singkat. Kami minta kepada Bapak Haji Mariono sedikit tausiah ya dengan apa artinya halal bihalal, yaitulah
ada di tulisan tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menteladani apa yang disampaikan nanti. Sekali lagi, kami sebagai pengurus keluarga besar Gunung Kidul yang ada di Batam, mari kita tingkatkan paguyuban kita, selalu komunikasi supaya mencapai apa ya, supaya rejo itu apa ya, bahasa Jawanya rejo itu seperti paguyuban yang lain itu begitu kumpul ramai banget. Kemarin waktu di Nungsa itu juga ada mungkin apa itu ramai banget juga. Cuman ini kita saling memahami semuanya, namanya di paguyuban ini kan ada yang nggak bisa hadir karena kesibukan suatu hal, kita harus memaklumi. Mungkin sekian saja Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mewakili pengurus keluarga besar Gunung Kidul, ada khilaf, ada kekurangan, yang jelas ada kekurangan banyak, ada yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kita Bapak Jumadi atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang selama ini beliau pimpin dapat membawa kita ke dalam kerukunan paguyuban kita yang senantiasa selalu tetap menjaga silaturahmi, tetap rukun, damai, sehingga kita bisa tetap solid untuk menjalankan paguyuban kita ini, sehingga kita sama-sama di dalam paguyuban kita ini untuk tetap menjaga kebersamaan. Terima kasih, mengucapkan sekali lagi. Kemudian berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mariono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kehadiran kita ini diridhoi dan diberkahi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Setelah mendapatkan informasi dari Mas Jumadi tadi, Ketua, ternyata keluarga besar Gunung Kidul ini hebat-hebat semua ya. Dari polisinya ada, dan dari informasi Pak, karena saya keliling Sekepri, wong Gunung Kidul itu yang paling banyak itu di Natuna sebenarnya ya, karena di sana ada 2 kecamatan Tran, itu rata-rata dari Gunung Kidul, Tran Batubi dengan SP4. Malah wakil bupati itu kan orang Gunung Kidul juga, Ibu Ngesti, istrinya Pak Daeng, itu kan Gunung Kidul. Jadi sebenarnya kalau bisa dibuat tingkat provinsi lebih baik lagi. Insya Allah saya agak tahulah Sekepri mana saja orang Gunung Kidul. Ibu-ibu bahagia, sekedar mungkin lupa, saya orang tua, ayah itu dari dusun Ngeleba, Desa Katongan, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi tahun 70 Bapak merantau ke Sumatera Selatan, ikut transmigrasi di Belitang, Oku, Sumatera Selatan. Jadi saya ini sebenarnya Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Hari-hari sebagai pegawai Kementerian Agama Kota Batam, maka ibu bapak yang berkaitan keagamaan boleh konsultasi dengan saya terkait pendirian masjid, TPQ, pokoknya yang berkaitan Kemenak lah, termasuk haji, termasuk yang mau cerai, mau kawin, kesulitan apapun boleh. Karena saya sebagai konsultan dan mediator konflik keluarga. Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah banyak yang ketemu saya nih, tapi kan tak perlu saya sebut siapa yang sudah percaya. Bahkan saya buka biro jodoh, jadi harus nambah meneh. Mungkin keluarga kita yang susah dapat jodoh,
Saya kebetulan ada stok 297 yang ada di saya. Dari 297 memang 67% perempuan. Berarti stok itu banyak perempuan daripada laki-laki. Mana tahu. Nah, kalau ada yang nambah lagi, syaratnya bahwa istrinya saya bantu di pengadilan agama. Karena tidak boleh nikah siri. Selain dosa, menurut aturan negara tidak boleh. Yang mana tahu ada yang nekat tuh ya. Oke Bapak Ibu bahagia, tadi Mas Jumadi bilang Pak Moreno jok kesuwen 10 menit tok dan itu adalah halal bihalal. Ini bukan ajaran agama tetapi tidak bertentangan dengan agama. Ini sama dengan safari Ramadan. Halal bihalal ini hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Malaysia, Singapura, Arab tuh nggak ada halal bihalal tuh Pak. Ini kan ide Golkar zamannya Pak Soeharto dulu, sama dengan safari Ramadan, kan tidak ada dalam Al-Quran, ya. Tetapi tidak bertentangan. Oleh karena itu di Batam halal bihalal bukan hanya untuk orang Islam. Kemarin Danrem Tanjung Pinang mengundang saya sebagai pentausiah, yang hadir juga semua agama. Seminggu sebelumnya Polda mengadakan halal bihalal di Golden Throne, juga semua agama. Jadi oleh karena itu halal bihalal ini adalah tradisinya produksi Indonesia, dan ini perlu kita lestarikan. Oke Bapak Ibu berbahagia, halal bihalal setidaknya khusus yang muslim ya, sebenarnya tidak lepas dari kaitan puasa. Dalam Al-Quran sudah jelas untuk apa kita puasa, agar menjadi orang yang bertakwa. Wong Gunung Kidul atau Jogja sebenarnya belum meniru sesepuh kita dua ya. Satu Bapak almarhum Haji Sungkono, ini perlu kita tiru itu. Dia orang kita yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, rajin ibadah. Masih ingat Bapak Haji Sungkono? Itu sesepuh kita sebenarnya. Ada lagi Bapak Haji Darsono, mantan kepala BNN Tanjung Pinang, sebelumnya di Batam. Beliau sekarang ada di Citramas kalau nggak salah ya, ketua masjid, rajin ibadah. Maksud saya khusus Wong Jowo Gunung Kidul yang Islam, ini khusus yang Islam ya, ini kan berdasarkan agamanya masing-masing. Ikutilah sesepuh kita itu. Mau jabatannya apa, mau hebat seperti apa, ikutilah dua orang itu, insya Allah kita selamat. Seperti itu ya. Yang kedua, halal bihalal ini sebenarnya bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya saling memaafkan. Nabi menjelaskan Bapak Ibu, ada 3 puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu, tidak minta maaf dengan tetangga atau orang lain. Yang kedua, suami istri yang tidak berteguran. Yang ketiga, yang belum minta maaf kepada orang tua. Harapannya selesai puasa, ayo kita yang tadinya marah-marahan, dendam-dendaman, atau ribut dengan orang lain, ayo kita segera minta maaf. Yang saya minta, kalau ribut, kalau orang Batu Haji ya, mau ribut dengan orang Punggur, monggo. Mau ribut dengan orang Surabaya, silakan. Tapi jangan pernah ribut dengan saudara dekat, jangan pernah ribut dengan orang yang satu organisasi, jangan pernah ribut dengan tetangga. Nggak ada untungnya ribut dengan tetangga. Walaupun kita punya keluarga pejabat, tapi di Jawa misalnya, kita punya keluarga kaya, tapi di Lampung misalnya, tetapi tetangga kita lah yang akan menolong kita kalau terjadi apa-apa. Bapak Ibu, apa yang ada di sekitar kita, itulah penolong kita. Buktinya di mana? Kalau kita mengadakan acara, katakanlah sedekah kita, nah keluarga kita yang kaya, yang pejabat, yang di luar itu Pak, kalau dia datang ke Batam, bantu pun tidak sebenarnya acara kita itu. Kerjanya nyalahkan saja. Yang mau nyuci piring, tetap tetangga juga. Yang mau bantu masak, saudara kita yang miskin juga. Yang mau negakkan tenda, keluarga kita yang miskin-miskin Pak. Kalau yang kaya-kaya tuh ya Allah Pak, sombongnya luar biasa. Kadang menunjukkan kalung, salah aja kerja kita ini. Apa maksud saya kepada kita semua?
Ayo siapapun saudara kita, tetangga kita yang menurut kita tidaklah sukses, justru itulah yang akan menyelamatkan kita. Ibu-ibu paham tidak, Bu? Paham? Karena yang sering ribut dengan tetangga ibu-ibu, Pak. Bahkan saya tanya khusus itu. Oke, itu satu. Yang kedua, ayo kita suami istri rukun kembali. Kepada bapak-bapak, saya ingin beritahu saja, Pak ya. Kalau misalnya istri bapak ini tidak baik dengan suami, sebenarnya saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga, Pak. Untuk bapak ketahui, Pak ya, istri kita ini, Pak, akan baik dengan suami dua saja, Pak. Yang pertama, suami jangan pernah selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Itu aja istri. Istri tak butuh suami pejabat. Istri tak butuh suami ganteng. Istri tak butuh suami kaya raya. Istri tak butuh jadi apapun. Yang dibutuhkan istri ini, bapak tanya pulang nanti. Dua saja. Jangan pernah selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Arto. Coba saya tanya ibu, betul tak, Bu? Betul, Bu. Banyak pendukung saya. Itu aja, Pak. Nah sekarang minta tolong ini perkataannya nanti aja. Oke, supaya duit tidak putus kepada bapak-bapak, dua ilmunya, Pak. Yang satu, supaya bapak jangan jadi pemalas. Pulang dari sini nanti, Bu, ajak tangan suami giring, buka lemari, buka selembar kertas yang diterbitkan di SUB, yaitu Dinas Kependudukan. Ada namanya KK, kartu keluarga. Suruh baca baik-baik, jabatan suami itu apa? Jabatan suami kepala keluarga, bukan kepala negara. Tugas kepala keluarga apa? Berikan makan, minum, sandang, pangan, rumah, kredit mobil, kredit motor, biaya anak sekolah, sepenuhnya suami. Kita laki-laki tidak usah mikir hutang negara. Hutang negara itu sudah ada yang bertugas kepala negara. Mas Jokowi sak menteri itu mikirin hutang negara. Kadang-kadang laki-laki nih siang malam bertengkar mikirkan perang Rusia Ukraina. Itu bukan tugas kita. Itu tugas PBB. Tugas kita suami mikirkan istri banyak utang dengan tetangga sebelah. Nah itu kita. Betul tidak, Lo? Itu ilmu satu, Pak ya. Ojo pemalas. Yang kedua, untuk laki-laki, supaya duit tidak putus, Pak, jangan semua uang diberikan kepada istri. Itu masalahnya, Pak. Maka ini ilmu saya ya, tugas saya dari kantor, untuk Bapak ketahui, kalau di rumah tangga, Bapak itu mana yang kebutuhan rutin, mana yang kebutuhan tidak rutin. Yang rutin itu istri yang ngatur, bayar listrik, bayar air, kredit mobil, kredit rumah, makan, minum, sekolah, semua. Berikanlah uang itu kepada istri, katakanlah 4 juta. Kalau bapak gaji 6 juta, yang 4 juta berikan kepada istri, yang 2 juta bapak pegang. Istri ini, Pak, butuh yang 4 juta, bapak kasih 6 juta, teh 14 duit. Kenapa? Karena istri sering belanja tidak berdasarkan kebutuhan, tapi keinginan. Piring masih banyak di rumah, nengok di apiari serba 8.000 sudah diborong. Padahal di rumah pun ya piring masih banyak. Pergi ke majelis taklim, ketua taklim nawarkan karpet, lah beli pula di rumah pun tak dipakai. Saya ingin buktikan kepada bapak-bapak kalau tak percaya. Pak, nanti pulang dari sini, Pak. Ya, silakan turun datang. Bapak Ibu yang berbahagia, ini singkat-singkat saja ya. Saya sekedar mengingatkan bapak-bapak, kalau bisa kita laki-laki itu naik haji, betul ya, Pak? Nah, ingin punya mobil, betul apa tidak? Ingin punya rumah,
ingin kaya, yang muslim ya, betul apa tidak? Maka kalau semua uang diberikan kepada istri Pak, habis. Yang tidak rutin untuk apa? Genteng bocor, ingin beli mobil, pecah ban, itu laki-laki Pak. Kalau semua uang diberikan kepada istri, nanti genteng bocor, bapak pulang, Bu, aku jalan duitnya Bu, apa? Genteng rusak, kata istri, habis. Untuk apa? Saya ingin berikan bukti kepada bapak. Bapak saat bil acara ini, nanti pulang, bapak lihat lemari dalam tuh. Yang kerja kita, yang panas-panasan kita, hujan kehujanan, panas kepanasan. Coba bapak buka lemari, berapa biji bapak punya baju? Kalau lemari itu ada 10 kotak, paling yang punya suami itu pun cuma 1 kotak, dipojok aja tempatnya. Sisanya punya istri semua. Nanti bapak balik, tengok rak sepatu itu Pak. Bapak punya berapa? Sendal, balik itu pula untuk ke masjid, itu juga ke pasar itu cukup. Ya Allah Pak, memang itu. Nanti bapak pulang, berapa bapak punya tas? Paling cuma 1, isi kadang sampai 10 warnanya. Cocok betul Pak. Ya, Pak, ya sudah. Ayo kita sama-sama kembali ke jalan yang benar. Coba bapak cek balik celana dalam kita berapa. Kita ini paling punya solusi itu mereknya merek cap buaya lagi, krokodil. Wajar banyak laki-laki jadi buaya. Kayak ibu yang berubah. Intinya, ayo kita atur keuangan. Kenapa Bapak Ibu saya ingin sebut khusus ini? Karena rumah tangga berantakan gara-gara duit itu sebenarnya, Pak ya. Yang terakhir, ini karena singkat-singkat saja. Yang ketiga tadi, minta maaf dengan orang. Coba kita ingat, kalau yang muslim ya, hari raya Idul Adha kapan rencana? Tanggal 7 kalau nggak salah ya. Nah, maksud saya Pak, kalau bisa kita potong hewan kurban atas nama orang tua. Ini kalau bisa Mas Jumadi, kalau bisa ya, khusus keluarga besar Gunung Kidul, coba kita potong hewan kurban atas nama kita. Jadi kita yang motong dibagi sesama kita. Begini maksud saya Bapak Ibu, kalaulah kita sudah berkurban, kan alangkah indahnya berkurban atas nama orang tua kita. Jadi hitung-hitungan ya, ini terakhir ini. Hewan kurban berapa satu sekarang rata-rata? 3.500.000. Kita berkurban atas nama ibu saja dulu. Ibu bapak, coba lihat. Berapa ibu kita membesarkan kita hidup? Kita ngitung ibu saja dulu. Ibu kita menyusui kita menurut dokter sehari 8-12 kali per hari. Kalau ibu kita menyusui kita sampai 12 kali, menurut dokter air susu ibu diminum 1 liter per hari. Kalau kita nyusu dengan ibu 1 tahun, berarti 400 liter susu ibu kita minum. Kalau nyusunya 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun berarti 400 liter. Kalau dimasukkan drum, itu 2 drum air susu ibu kita minum itu. Ibu bapak, kita hitung berapa harga air susu ibu. Pulang dari sini, kita mampir minimarket di apiari yang 800 mili, bebelak yang harga sedang, per liter, per lataran lebih, itu 100.000. Menurut dokter, kelebihan susu ibu 600 kali lipat daripada susu sapi. Ayo kita hitung. Harga air susu ibu yang kita minum dalam 1 tahun 400 liter kali 100.000 kali 600 itu 2,4 miliar. Itu dari air susu saja menghidupi kita, ibu kita 2,4 miliar. Masa kita potong hewan kurban 3.500.000 pun tidak sanggup. Terlalu kita hidupi sebenarnya. Mari kita nanti mumpung masih ada waktu, sudahlah kita cari duit potong hewan kurban. Insya Allah bisa ya. Nah, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sesama keluarga besar Gunung Kidul tetap menjalin silaturahim. Katanya COVID kan sudah mulai hilang. Insya Allah ya, minimal per 3 bulan sekali kita kumpul. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala sayyidil walhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fil rizqi, Allahumma tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin ala nabi syukuril maut wa najatan minan nari wal abaina besar. Ya Allah, ya Tuhan kami keluarga besar Gunung Kidul yang ada di Kota Batam pada siang ini mengadakan acara halal bihalal dan silaturahmi. Ya Allah, bukakan hati kami untuk senantiasa menjalin silaturahmi, menjalin kebersamaan, bersatu dalam perbedaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan iman dan ekonomi kami ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari raya Idul Kurban sebentar lagi akan tiba, karena hari raya Idul Fitri sudah selesai. Berikan kepada kami kemampuan ya Allah, kami ingin berbuat sesuatu yang terbaik kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan seorang wanita yang luar biasa. Itulah ibuku ya Allah, mengandungku 9 bulan, melahirkan aku dengan taruhan nyawa, membesarkan aku dengan air susu dan darahnya ya Allah, cucuran keringat siang malam ya Allah demi aku. Terima kasih Allah. Ibu, terima kasih atas semua penderitaan. Ibu, bersyukur kami punya orang baik seperti Ibu. Jutaan wanita di luar sana ya Allah membunuh bayinya dalam kandungan, diaborsi, minum obat, begitu lahir dibunuh ya Allah. Ada yang dibuang di tong sampah, ada yang dibakar, bahkan tidak mau mengurus anak-anaknya diberikan kepada orang lain ya Allah. Berbeda dengan ibuku saya. Terima kasih Ibu atas semua kebaikan-Mu selama ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan seorang laki-laki yang luar biasa. Itulah ayahku. Ayahku pergi pagi pulang sore Tuhan, kadang tidak pulang, ternyata untuk cari uang agar kami diberkati, agar kami bisa sekolah, agar kami bisa menjadi orang seperti yang kami jabat saat ini Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesehatan kepada orang tua kami ya Allah. Terima kasih ayah, andaikan Engkau meninggalkan kami terlalu cepat, kamilah ayah yang akan mengurus ibundaku, kamilah ayah yang akan menguruskan sekolah adik-adik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kemudahan rezeki Tuhan, berikan kepada kami kemudahan. Kami ingin mendaftarkan orang tua kami menunaikan ibadah haji ya Allah. Kami ingin sujud, tawaf, sa'i bersama orang tua kami di hadapan Ka'bah. Kami ingin berziarah ke makam kekasih-Mu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang telah tiada, ampuni semua dosanya ya Allah. Bukankah doa anak untuk orang tua Engkau kabulkan? Maka kami mohon ya Allah, jangan siksa ayah ibu kami ya Allah. Ibu kami dan bapak kami sudah menderita membesarkan kami, jangan Kau tambah siksaan itu dengan penderitaan dalam alam kubur. Jadikanlah kuburannya taman-taman surga, jadikanlah kuburannya tempat peristirahatan yang terbaik. Rindu kami ya Roh dengan orang tua kami, maafkan semua kesalahannya. Suatu saat pertemukan lagi kami dengan orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari raya kemarin kami tidak sempat melihat orang tua kami. Ya Allah, sehatkan orang tua kami, panjangkan umur orang tua kami, mudahkan semua urusannya. Berikan suatu saat kepada kami kesempatan, kami ingin kembali bertemu dengan orang tua kami ya Allah, sujud di kakinya ya Allah, mencium pipinya ya Allah, sebelum pada akhirnya Engkau cabut ajal ayah ibu atau kami. Kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mariono yang telah menyampaikan tausiah serta doanya. Itu demikianlah acara, rangkaian acara kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dalam kegiatan ini, dan apa yang beliau sampaikan tadi, semoga kita tetap menjaga silaturahmi kita,
menjaga kerukunan kita, terutama kita sebagai kaum laki-laki yang mana kita merupakan pemimpin di keluarga kita sendiri. Begitu juga mungkin kita bisa berbakti di masyarakat, bangsa dan negara. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi yang lainnya. Dan begitu juga apa yang beliau sampaikan tadi, kita semoga tetap menjaga kerukunan kita, karena itu merupakan jalan atau kunci kita untuk mendapatkan rezeki. Begitu juga terhadap orang tua kita, karena ada beberapa hal yang memang terkadang kita sering melupakannya dalam menunaikan atau menjalankan tuntutan kita sebagai laki-laki untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, yaitu kita tetap menjaga silaturahmi dan mendoakan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Baiklah, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkahi dan dapat rahmat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk